Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Jami' fi Ahkam Adabi Sibyan yang dirangkumkan dengan judul hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada halaman yang ke-34 pada bab kelima, yaitu adab menuntut ilmu bagi anak-anak. Ya. Dan kemarin kita sampai pada perkataan dari Al-A'mas, ya, di mana beliau sebagaimana pada resum kalian pada halaman ke-34 pada poin keempat, ya, Al-A'mas itu berkata, kanu yata'allamuna minal faqih kulla syai'in hatta libasahu wa na'laihi. Jadi mereka para salaf mempelajari ilmu dari seorang yang faqih segala sesuatu sampai cara berpakaian dan sandalnya, kedua sandalnya. Artinya cara memakai sandal, melepaskannya gitu. Ini karena para ulama kita, ya, itu mereka orang-orang yang beramal, sehingga mereka memperhatikan itu dari hal yang kecil lebih-lebih hal yang besar. Dan kita tahu bahwa di dalam penjelasan lain, ya, tatkala Nabiullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk membanyakkan kuah waktu masak agar bisa diberikan kepada tetangganya, itu adalah amalan yang kecil, ringan. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa amalan, kalau seorang dia tidak mampu untuk melakukan yang kecil, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang besar? Ini tarbiyah itu seperti itu. Maka yang paling enak dilihat pada diri seorang faqih itu ya tindak tanduknya, dari memakai sandal, dari berpakaian, ya. Adapun ilmu kan sesuatu yang besar, misalnya kefaqihan, ya. Itu perkara-perkara besar yang kadang seorang butuh untuk meneliti, butuh untuk memahami dengan baik. Tapi satu hal kadang ada tindak tanduk dari seorang guru itu yang itu lahir dari pengamalan terhadap ilmunya gitu. Dan ini kalau orang berilmu sering seperti itu gitu. Ya. Bahkan terkadang peniruan seperti itu tidak sekedar orang meniru memakai sandalnya, orang meniru memakai pakaiannya, tetapi itu menjadi sebuah kelaziman satu paket, ya. Ada berbagai macam perbuatan yang tidak disadari oleh seorang murid itu meniru gurunya. Pada saat dia belajar, kemudian mengikuti, dia memahami ilmu yang diajarkan gurunya, itu kadang bersamaan dengan itu tindak tanduk itu ikut ditiru. Nah, ini adalah hal yang biasa, ya.
entah dari cara seperti itu. Bahkan nafas-nafas dari cara berpikir, dari cara-cara memahami sesuatu itu nampak ya kalau itu ada sumbernya dari gurunya. Ya. Dan itu bisa terlihat ya, bisa terlihat. Ya. Ya. Kalau pengalaman yang saya dapat ya dari guru, dari murid-murid saya yang udah ngajar itu, yang rata-rata mereka udah belajar 7 tahun atau 8 tahun, itu kan mereka kan udah ngajar punya murid itu. Ya itu kadang sampai kepada saya itu sampai dia dimintai satu pendapat kemudian berpendapat itu. Ya. Itu kelihatan sekali caranya menyampaikan, oh ini pendapat begini, walaupun dalam bentuk tulisan itu saya udah punya penilaian. Bahasa-bahasanya kapan dia harus baca, harus menyampaikan secara sore, kapan harus menyampaikan secara umum, secara normatif, itu kelihatan gitu. Walaupun yang ditanyakan padanya itu perkara yang cukup cukup krusial untuk diingkari gitu. Misalnya satu tentang diri seseorang yang diindikasikan demikian itu. Tapi cara menyampaikannya, cara menjawabnya atau cara berpendapatnya itu kelihatan sekali. Bukan langsung hantam kromo demikian, tapi dia menyampaikan data-data yang dia ketahui dengan cara normatif. Kadang di belakang itu dia masih mengatakan ya ini sejauh yang saya ketahui, bisa nanti dicari informasi yang lain, dan mudah-mudahan data ini bisa dipakai dengan semestinya gitu. Itu waktu saya membaca itu ya langsung saya tahu, oh ini udah punya ta'ani, kehati-hatian. Artinya hasil belajarnya itu tidak sekedar dia belajar ilmu fikih sampai selesai, belajar ilmu akidah ya selesai beberapa kitab ya, sampai 4-5 kitab misalnya, ilmu bahasa Arab sampai 4-5 kitab ya. Atau ilmu-ilmu lain ya, ilmu dari kitab-kitab penunjang. Jadi tidak cuma itu, tapi dari tindak tanduk cara menanggapi itu ada bentuk yang merupakan kesimpulan gitu. Kesimpulan. Ya. Nah, seperti itu. Dan itu mesti ada athar seperti itu dari seorang murid ya, seorang guru mengajar murid, dia mendapatkan hal seperti itu. Ya, ini cuma sekedar yang kami lihat aja. Adapun ini untuk memperkuat bagaimana kanu ya ta'alamuna minal faqih kulasain hatta libasahu wa na'laihi. Ya. Ada di antara guru kami itu kalau memakai pakaian ya senang memegang bagian lengan itu. Lengan itu sering ditarik itu. Dan ada salah satu teman saya yang di pondok itu yang sering meniru tindak tanduk guru saya. Dan dia nggak sadar itu. Sampai murid-murid lain saya ajak mengamati. Coba itu nanti kan dia pakai seperti ini caranya. Mirip dengan gurunya. Kalau ditanya mungkin dia nggak sadar, ya. Dan itu bukan mempelajari ya, karena memang orang dekat dengan orang yang diambil ilmunya, dicintai, dikagumi itu kadang muncul tindak tanduk yang mirip.
Walaupun itu bukan tujuan. Yang ditujukan ilmunya. Yang ditujukan ilmunya. Berkata Sufyan ya. Ini di resum kalian tidak ada. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala kana rajul idza arada an yaktuba al-hadits ta'addaba wa ta'abbada qabla dzalika bi isrina sanatan. Dalam kitab Hilyatul Auliya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ya. Terdapat seorang laki-laki ketika dia menghendaki untuk mencatat hadis, dia mempelajari adab dan beribadah sebelum dia mencari hadis, sebelum mencatat hadis itu mempraktekkan itu, yaitu mempraktekkan adab dan beribadah ta'abbud itu selama 20 tahun. Ini pengalaman ya. Ini tidak menjadi sebuah aturan yang mutlak ya. Tapi ini pengkabaran bagaimana orang dahulu itu mereka sangat memperhatikan adab. Ya, dan adab itu penting ya. Ya. Di dalam menuntut ilmu adab itu penting. Kadang yang kita sayangkan orang ilmu omongannya besar gitu loh. Mungkin bahas dikit-dikit ridho Allah, dikit-dikit ikhlas gitu loh. Dia ngomong seperti itu. Ya orang mesti akan kagum. Padahal ridho Allah, ikhlas itu kan bukan sesuatu yang perlu untuk dikatakan. Yang dituntut kita itu kita berusaha beramal dengan ikhlas, dengan mengikuti sunnah. Adapun menyampaikan niat kita, oh saya ikhlas, saya ridho, itu bukan sebuah tuntutan. Karena penilaian keridho, seorang diridhoi Allah, seorang ikhlas, itu penilaiannya datang dari Allah, bukan datang dari kita. Gitu. Ya. Dan terkadang dengan ungkapan-ungkapan seperti itu banyak menipu manusia, tapi tindak tanduknya jauh dari ilmu, ya. Jauh dari adab, ya. Maka perlu untuk dipraktekkan. Memang orang untuk beradab itu butuh ya apa istilahnya, untuk dipraktekkan itu nggak bisa jalan pintas gitu. Misalnya kita mau ngambil barang di tempat orang atau berada di tempat orang, ya itu kan kita kalau mau masuk rumah kan ya minta izin dulu, atau kita kalau rumah itu kosong dan memang milik sebuah lembaga gitu kan, ya dia tanya pengurusnya mau ngambil, dia bilang mau mengambil barang karena dulu dia pernah ada di situ, kan harusnya seperti itu secara adab, nggak pintunya dijebol gitu. Ya, kita mengambil hak kita tapi dengan cara seperti itu enggak boleh. Misalnya orang punya piutang ya di tempat, kemudian dia ke sana, dia nagih, dia rampasi hartanya, ambil motornya, ambil ini, enggak bisa seperti itu. Ada aturannya. Karena nanti pada waktu yang berhutang itu dia ndu usrotin, orang yang sedang susah, atau al-ghani, dia sebenarnya mampu, orang kaya, sehingga hartanya bisa diambil ya, itu kan melalui peradilan.
Itu nanti ditentukan, oh dia du usrotin, orang yang susah harus diberikan tengganya. Oh dia matlul goni, yaitu orang yang menunda-nunda padahal mampu gitu. Itu nanti pemerintah bisa menghajar hartanya. Hartanya ditahan. Yang punya hanya memakai dengan nilai tertentu, adapun harta lainnya ditahan pemerintah atau pengadilan, kemudian dilikuidasi, dijual, dilelang, dijual kepada pihak lain, dan hasil jualannya untuk menutup hutangnya. Kalau sisa dari hasil jualnya itu ada sisa, dikembalikan kepada yang punya. Nah ini seperti itu, ada urutan-urutan gitu. Padahal itu haknya gitu. Tapi untuk mengambilnya itu ada aturan-aturan yang mesti dia lalui, tidak kemudian sembarangan gitu. Berkata Hamdan al-Asbahani, di tempat kalian ini juga tidak ada. Kuntu inda surek fa'atahu ba'du waladi al-mahdi fastanada ilal haid wasa'alahu an hadisin falam yaltafit ilaihi fa'ada alaihi falam yaltafit ilaihi faqala ka'annaka tastakhifu auladal khilafah qala la walakinil ilmu azzanu inda ahlil ilm min an yudayyi'uhu qala fahasa ala rukbatayhi thumma sa'alahu faqala surek hakada yutlabul ilmu. Berkata Hamdan al-Asbahani, aku waktu itu berada di sisi Surek. Ini seorang ulama besar ya di masa itu, di abad kedua. Maka sebagian dari anak-anak Al-Mahdi, ini khalifah ya, itu mendatangi Surek. Kemudian dia bersandar di dinding. Sambil bersandar di dinding itu, jadi tidak mendekat kepada guru. Itu dia bertanya tentang hadis, sebuah hadis ya. Maka Surek di situ nggak mau menengok, biarkan saja. Ya. Kemudian anak dari khalifah ini mengulangi pertanyaannya dan Surek tidak mau memandang, biarkan saja. Maka dia berkata, anak khalifah ini, ka'anaka tastakhifu auladal khilafah, sepertinya kamu itu benar-benar meremehkan, memandang rendah anak-anak khalifah, anak-anak kerajaan. Maka Surek mengatakan, la, saya enggak memandang rendah, namun ilmu itu lebih indah di sisi para ulama dibandingkan tindakan orang yang menyepelekannya, menyepelekan ilmu. Maka sebagaimana perkataan Hamdan al-Asbahani, anak khalifah ini kemudian mengumpulkan duduknya itu di atas, artinya seperti duduk tawaruk ya, duduk iftiros itu loh, atau bisa jadi bersila ya, jelas dikumpulkan. Bukan bahasa fajasa ala rukbataihi. Setelah duduknya baik, kemudian dia bertanya. Maka Surek baru mengatakan, nah ini ilmu itu dicari seperti ini. Hakada yutlabul ilmu. Ya. Makanya kalau pengajian itu
lebih utama yang mana, yang duduk belakangnya ada tembok dan bisa layah-layah, atau yang dia duduk di depan walaupun harus tanpa sandaran. Yang benarnya ada yang depan itu. Ya. Karena ilmu itu bukan dicari dengan birohatil jism. Walaupun kalau orang duduk di kursi untuk menuntut ilmu juga boleh. Ya. Tapi kita tahu bahwa menuntut ilmu itu bukan untuk bersenang-senang ya, duduk nyaman gitu. Tetapi memang yang dicari itu bahwa segala sesuatu yang ada di situ sekedar wasilah saja, alat gitu. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam itu pada saat menyampaikan ilmu di atas kendaraan ya, dengan itu himar kendaraannya. Himar itu kan kendaraannya pelan, nggak bisa kencang, dan bukan kendaraan mewah. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam tidak dengan kendaraan kendaraan mewah, tapi kendaraan yang biasa saja. Ya bukan berarti enggak boleh seorang naik kendaraan misalnya kayak di masa kini pakai mobil yang bagus sambil berbicara ilmu gitu. Ya boleh saja. Yang itu mubah gitu. Tapi terkadang kemubahan yang berlebih itu, seorang kalau enggak hati-hati dia akan diuji dengan itrof, dengan kemewahan, dengan mengambil dari bagian dunia itu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ya ada manfaatnya di dunia, tapi di akhirat tidak ada manfaatnya. Mubah saja. Makanya seorang yang beriman itu, dia kalau punya sesuatu dia meneliti gitu. Ya. Seperti contoh misalnya contoh yang sederhana saja ya. Misalnya kita ngisi kajian itu, atau mau ngaji loh. Itu antara pakai motor atau pakai mobil, itu dia bisa menimbang-nimbang mana yang memang lebih efektif, mana yang lebih maslahah gitu. Terkadang kalau pakai mobil lewat kota ya waktunya bisa 45 menit. Kalau pakai motor 15 menit. Artinya ada waktu yang bisa dipersingkat. Waktu itu harganya mahal. Ya. Nah, kecuali kalau ada misalnya ini sakit, kalau pakai ini nanti demikian, nah itu beda lagi pertimbangannya. Ya, kadang penyakit seperti itu ya kadang ya sebenarnya bukan sampai pada taraf haram ya, tapi khilaful aula gitu, menyelisih yang lebih utama. Ya kadang kalau pas saya pernah ngajar itu takhusus, kebetulan yang ngajar itu ya orang-orang yang punya harta gitu. Ya karena habis taklim ya sambil makan-makan ngobrol ngalur ngidul kan. Ya. Waktu itu karena saya membuka, ya awalnya saya membuka misalnya kayak nyupir kendaraan, kalau pas hari Idul Fitri itu kan biasa saya ziarah. Nah berawal dari itu sebenarnya saya lebih ke makna pentingnya ziarah, nanggapinya beda, murid-murid itu beda, malah sibuk mencari ngomong mobil keluaran terbaru lah, ini nggak nyambung.
yang ini, saya nama mobilnya aja cuma tahu depannya, belakangnya enggak tahu gitu kadang. Jadi ya saya akhirnya cuma diam aja, nggak bisa ngikuti ya. Karena orang yang memperhatikan dunia itu memang ilmunya beda dengan memperhatikan akhirat. Nah, biasanya kayak gitu kajiannya juga nggak begitu semangat misalnya. Walaupun sudah minta kajian ini ya nggak rampung kitab, udah mandek, minta kajian lain ada juga mandek lagi, itu kayak gitu biasanya ya. Padahal sudah diberi fasilitas-fasilitas yang mudah itu, yang memudahkan. Tapi sekali lagi ilmu itu akan ilmu itu pemberian Allah yang sangat bernilai. Yang akan diberi adalah orang-orang yang memang dikehendaki kebaikan dunia dan akhirat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seperti itu. Ini pentingnya adab ya. Kemudian qala Sulaiman ibnu Abi Syekh hadasani ba'du ashabina qala ra'aitu Hamad ibn Zaid Qudama Sufyana ibni Uyainah ka'annahu sobiyun Qudama muallimi. Ini ada di resum kalian. Sulaiman bin Abi Syekh dia berkata, sebagian dari sahabat kami menceritakan, aku melihat Hamad bin Zaid di hadapan Sufyan bin Uyainah seolah-olah seperti anak kecil di hadapan gurunya. Jadi termasuk adab di dalam menuntut ilmu atau adab duduk di dalam majelis ilmu itu ya, kita ya berlaku sebagaimana murid. Walaupun misalnya dia alim sudah tahu, dia berpura-pura seolah-olah tidak tahu. Para ulama kita itu pernah mencari hadis di satu tempat ya, sudah dapat hadis itu, tapi di tempat lain ada jalur lain hadis. Dia datang, hadisnya sudah dihafal, sudah tahu, tapi dia juga mencari di jalur lain, itu duduk seolah-olah belum pernah mendengar hadis itu. Ya. Makanya kalau seorang belajar sampai sudah selesai kitab atau apa, kok dia nanti ngaji, walaupun sebenarnya dia sudah selesai kitab itu, bahkan mungkin mampu ngajar, tapi dia bisa berlaku adab yang bagus. Ini menunjukkan orang ini benar-benar punya adab yang bagus. Dan tidak perlu cerita membanggakan diri, saya sudah selesai kitab itu loh, saya sudah gitu. Yang kadang membuka pintu apa istilahnya dari dirinya itu sum'ah, meninggikan. Sementara dari sisi terhadap ilmu ya, majelis dia kurang di dalam menghormati hurmahnya majelis, menghormati ilmu. Karena ilmu itu semakin dimuliakan ya, dengan melalui alur-alurnya, melalui adab-adabnya di dalam menuntut ilmu, itu Allah bisa membukakan yang lainnya dari ilmu, mungkin dari makalah yang sama, dari kitab yang sama, ya, dari pembahasan yang sama. Tapi makanya kadang ada ya di sebagian dari itu udah belajar, dia merasa bahwa dulu belajar itu sudah paham gitu loh. Kemudian dia duduk lagi dengan adab yang benar, ternyata dibukakan kepahaman yang lain. Makanya kalau ada seorang murid punya adab bagus itu dalam belajar itu Masya Allah. Adab bagus itu bisa terlihat dari bagaimana dia mementingkan itu, bagaimana dia meninggalkan kesibukannya.
Kenapa gitu? Misalnya dia punya kesibukan bisnis ya. Kalau dia ngaji, itu kan berarti dia ninggalkan bisnisnya. Nah itu kalau dia tinggalkan karena Allah ya, awadahullahu ta'ala khairam minhu. Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik. Kadang ada di sebagian murid-murid Takasus itu ya, itu kalau hujan itu nggak datang itu, padahal sehat itu. Ya kalau kemudian dikiaskan dengan sholat saja nggak hadir di masjid itu, ya mungkin bisa gitu. Walaupun kalau pas saya ngajar hujan ya saya datang. Ya. Dan kalau kita tahu keagungan ilmu ya misalnya gitu, itu kadang begitu hujan-hujan datang di sana cuma satu orang misalnya, yang belajar cuma satu orang, yang ngajar juga satu orang, jadi 2 orang. Ya enggak perlu berkecil hati. Dia datang dalam posisi hujan itu, walaupun misalnya kajiannya mungkin libur aja kan, cuma datang 1, itu nggak rugi dia, karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Berapa banyak kelemahan itu muncul karena cara berpikir ya. Ya. 6. Dan kalau dipanjangkan banyak itu. Sehingga kalau dia belajar sudah sampai pada tahapan seperti itu, dia nggak akan mudah tersinggung nanti ngajar ngaji, karena dia tahu kemuliaan ilmu. Oh yang datang cuma 1 yang ngajar. Dan saya kalau ada pas ngisi kajian itu, ada yang 1 kemudian dia tetap minta pelajaran diadakan, itu saya punya pendapat itu. Saya pernah satu ngisi di satu tempat di satu universitas di Jogja. Itu baru hari kemarin gitu. Saya datang kehujanan, dan saya datang ke sana itu padahal di pengumuman jadwalnya itu jam 16.15. Saya datang 16.13. Belum ada satupun yang datang. Itu hujan deras Bu sih. Kemudian datang satu anak jam 16.15, 1 saja. Dia nemui saya, kemudian ngobrol, dia merasa nggak enak, merasa bersalah. Sudah diumumkan tapi yang datang cuma dia. Karena dia kayak agak tertekan itu. Ya kita tunggu dulu aja. Sampai kita tunggu itu jam 15 kurang 10 menit. Datang 2 orang, jadi 3 orang jadi. Ya kita mulai gitu. Ya. Dan kita bahas aja ilmu, kan walaupun ilmunya mungkin bagi orang kurang perhatikan ya, kayak ilmu misalnya sifatul huruf, ilmu tajwid kan, tahsin sifatul huruf atau makhorijul huruf, yang memang kadang orang nggak begitu tertarik belajar seperti itu ya. Kemudian di akhir dars karena waktu itu masih ada pelajaran ba'da maghrib, pelajaran ba'da isya, sekitar 15 menit sebelum adzan saya minta pamit. Itu masih posisi hujan. Hari itu ada 4 pelajaran sekaligus. Saya pesan sama mereka, ini walaupun kalian nanti 1-2 orang akan saya ajar, kalau kalian mau. Tapi kalau enggak mau, mungkin kalian pertimbangkan jadwal ini. Ya. Artinya kalau jangan sampai berhenti itu dari kita gitu, berhenti dari mereka gitu. Karena kemuliaan ilmu itu mulia. Ya. Dan betapa senangnya ya hasil dari
ilmu itu kan merahmati. Kita melihat orang mendapatkan petunjuk itu betapa bahagianya dan betapa sedihnya tatkala kita mendapatkan orang itu tidak mendapatkan petunjuk. Itu sifat ilmu. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang Nabiullah Muhammad SAW, harisun alaikum. Dia itu begitu ingin kalian mendapatkan petunjuk. Ya. Betapa senangnya gitu. Wallahu ta'ala alam. Dan amal atau kegiatan seperti misalnya kayak taklim itu kan termasuk amal soleh ya. Kalau di istimror itu pasti ada kebaikan-kebaikan setelahnya. Ada kebaikan-kebaikan setelahnya yang banyak gitu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga sampai praktek seperti ini. Sulaiman bin Abi Syekh hadasan batu ashabina qala ra'aitu Hamad ibn Zaid, ini seorang ulama besar ya, di hadapan Sufyan bin Uyainah, seolah-olah dia anak kecil di hadapan gurunya. Kemudian berkata qala Hisam ibnu Abdul Malik libanihi ta'alumu al-adaba fa inna irasi iyakum al-adab habbu ilayya min irasi iyakum al-mal fa innal mal godin waraih wal adab bakin wal ilmu zainun wal jahlu syainun. Nah, ini di resum kalian ada juga. Hisam bin Abdul Malik dia berkata kepada anak-anaknya, ini keluarga raja ya, pelajarilah adab karena sungguhnya warisanku kepada kalian berupa adab itu lebih aku cintai dibandingkan warisanku kepada kalian berupa harta. Karena harta itu akan hilang di waktu pagi dan sore. Ya, godin waraih, pergi di waktu pagi dan sore. Sementara adab itu akan kekal. Ya. Ilmu itu adalah hiasan, sedangkan kebodohan adalah cacat. Ini dalam kitab Damul Kalam lil Harawi. Ini nasihat yang sangat berharga. Luar biasa nasihat-nasihat orang dulu itu ya. Ya. Tim pelajari adab. Dan apakah perlu dipelajari untuk waktu yang khusus ya? Ya bersamaan dengan menuntut ilmu itu. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama itu sebenarnya ada dari cara menyampaikan mereka itu adab yang sangat luar biasa. Salah satu saya kasih contoh satu saja ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kitab Al-Ajurumiyah. Itu Masya Allah. Beliau langsung praktek gitu, cara membahas. Beliau kalau membahas satu perkara itu yang perkara yang wadih, yang disebutkan di dalam pembahasan itu apa gitu. Terangkan yang wadih-wadih. Pembagiannya, permacamannya, definisinya di awal itu. Maksudnya apa, kemudian permacaman. Di bagian akhir itu nanti beliau akan menyampaikan sesuatu yang mirip. Tapi mirip ini sebenarnya di luar itu, di luar bab itu atau mulhaq dikategorikan. Contoh tatkala beliau membahas tentang al-musanna. Isim musanna itu kan isim yang ya. Yang dia ketambahan alif dan nun atau ya dan nun. Dan alamat i'rab itu kan sebagai alamat i'rabnya. Ya.
Setelah beliau menjelaskan tentang itu kan begitu penjelasannya begitu sederhana, tapi beliau kemudian menerangkan yang mulhaq, yaitu isnain dan isnatain. Karena isnain dan isnatain itu tidak ada mufradnya, maka beliau ini mulhaq namanya, mulhaq bisnai bil musanna. Kemudian beliau menjelaskan lagi tentang lafat-lafat umaroni, ya, abawaini atau abawani gitu loh. Itu beliau tanya apakah ini mulhaq atau memang muthana. Masya Allah ya. Beliau merinci gitu. Umaroni itu bisa dari Umar wa Umar, artinya muthana. Tapi bisa jadi Umar dan Abu Bakar itu mulhaq bil muthana. Beliau terangkan itu di bagian bawah gitu. Artinya ilmu itu di saat disampaikan pun ada adabnya gitu. Yang terang, yang mudah dijelaskan itu. Yang sesuai dengan. Baru kemudian yang di situ mungkin ada istibahnya ataupun kerancuannya. Ini praktek adab di dalam mengajar. Jadi bukan mengajar itu langsung disampaikan yang rumit-rumit gitu. Ya, kalau rumit-rumit nanti, apalagi kalau muridnya di situ langsung meloncat ya, itu nanti hasilnya ya muridnya kagum, karena benar-benar pinter sekali. Akhirnya muncul pujian. Dari muridnya juga seperti itu. Dan itu bukan uslub dari para ulama, bukan uslub dari nubuahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan itu yang wadih gitu, yang jelas, terang, baru nanti perkara-perkara yang setelahnya gitu. Kalau langsung seperti itu biasanya akan memunculkan hal-hal di dalam hasil ilmu itu yang tidak sesuai yang diinginkan. Akhirnya nanti muncul, kalau belajar sama dia harus pinter, harus cerdas gitu. Memang agama itu hanya untuk orang cerdas saja, boh. Kan jadinya ini nanti jadi tarofu, mengangkat. Kadang bisa muncul sombong, hasil dari yang belajar juga akan muncul seperti itu. Ini bukan maksud ilmu. Ya, nah. Kemudian qala Malik ibni Anas, ya, rahimahullahu taala, kanat ummi albisuni athiyaba wa tu'ammimuni wa ana sobi wa tujihuni ila Rabi'ah ibni Abi Abdirrahman wa taqul ya bunayya i'ti majlisa Rabi'ah wa ta'allam min samtihi wa adabihi qabla an tata'allam min hadisihi wa fiqhihi. Dalam kitab At-Tamhid ya. Malik bin Anas, dia berkata, ibuku memakaikan pakaian kepadaku, kemudian dipakaikan serban padaku padahal aku masih kecil. Ya. Dan beliau mengarahkan aku untuk belajar kepada Rabi'ah bin Abdirrahman. Beliau berkata, wahai anakku, datangilah majelis Rabi'ah, pelajarilah darinya cara diam dan adabnya sebelum kamu belajar hadis dan fikihnya. Masya Allah ya. Anaknya oleh ibunya dididik untuk belajar adab dalam majelis dulu. Suruh melihat diamnya Rabi'ah bin Sulaiman, suruh melihat adabnya. Padahal Rabi'ah bin Sulaiman itu kan seorang ulama. Dia punya ilmu, punya fikih ya, punya hadis ya. Tapi ibunya dengan cerdas mengajari seperti itu. Ya, dengan cerdas mengajari seperti itu. Ya. Ini pentingnya pendidikan adab ya. Ini kisah nyata ya. Saya pernah ngantarkan seseorang ya.
Dan kebetulan dulu saya ngantarkan orang ini, saya udah ngajar. Saya pernah belajar adab, kitab adab itu. Suatu saat ada orang itu minta bantuan ke saya untuk ngantarkan ke satu dai lah, semacam kiai. Waktu itu belum kenal manhaj salaf saya. Nah kemudian pada waktu ketemu itu kan, yang saya antarkan itu ngomongnya kayak nggak punya adab itu. Itu marah-marah itu, anunya apa? Sampai kata-kata kasar keluar itu. Nah, saya diam aja gitu. Karena memang dia berkata orang mau mencari nasihat tapi malah agak nguroni atau gimana gitu. Itu marah-marah itu ke dai-nya itu. Ya bukan dai, kalau dulu jamnya kiai, memang dia punya pondok pesantren. Jadi saya ngajarkan di situ. Nah kemudian kiainya itu ngajak ngobrol saya masih ingat. Dan saya, karena saya pernah belajar adab, jadi cara berbicara itu ada adab-adabnya kan. Ya. Akhirnya beliau senang akhirnya dia ngajak ngobrol saya seperti ini. Ngajak ngobrol bagaimana gitu. Ya. Setelah itu diminta saya tinggal di situ. Jadi hanya satu kali majelis, satu kali ketemu, mau di sini saja kamu gitu. Kebetulan yang namanya pondok itu kadang kalau pondok-pondok di desa kadang kan macam-macam kan santrinya. Ada yang santri ini, ada yang santri orang yang agak gila-gila di kolam itu. Saya lihat itu. Nggak tahu itu maksudnya bagaimana, saya juga nggak tahu, tapi saya diam aja. Ya. Jadi di situ juga menampung orang-orang yang punya penyakit gila, stres dan yang lain sebagainya. Itu kalau pas pagi itu disuruh berendam di kolam itu. Saya lihat itu. Saya pas lewat itu kok ada itu, saya tanya Pak Kiai kok ada nih kok. Oh ini gini. Seperti itu. Jadi kita pernah belajar adab itu penting sekali ya. Dan akan menjadi mudah kok belajar itu. Ya. Akan menjadi mudah belajar itu. Saya pernah lihat di majelis ulama, ya, seorang ulama itu. Ada satu anak itu adabnya bagus. Ini jadi ustadz sekarang orangnya. Dulu belajar di sisi ulama itu. Saya ikut duduk di majelis itu. Dia sering duduk di depan, sering pakai peci hitam. Khas pakai peci hitam dia. Yang lain pakai peci putih, pakai jubah, dia biasanya pakai jubah Pakistan itu. Tapi dia pakai peci hitam gitu. Dan memang sering ditanyai, sering duduk di depan itu, sering diajak ngobrol sama syekhnya. Suatu saat dia terlambat gitu. Dia terlambat itu mau ke depan udah penuh gitu. Itu baru masuk pintu masjid, padahal masjidnya luas itu. Itu syekhnya mengatakan ta'al, ijlis sunnah. Dia sebut namanya. Itu dia harusnya udah nggak punya tempat di depan itu, sampai dipanggil oleh syekhnya itu duduk di dekat kakinya gitu. Jadi di dekat lututnya itu. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Itu kadang mungkin dia tertidur atau mungkin dia ke belakang, jadi datang terlambat. Tapi tetap dimuliakan oleh syekhnya. Ya kan adab yang bagus. Adab yang bagus. Padahal ini waktu itu dia dipanggil itu belum jadi ustadz, setahu saya dia masih santri itu. Karena saya kenal akrab, orangnya agak lucu ya. Artinya kalau ngobrol tuh dia seneng senyum gitu, sambil kadang sok bercanda. Tapi bercandanya enggak banget biasa gitu. Kadang sok ngobrol dengan saya seneng orangnya ramah. Kalau sekarang dia udah banyak ngajar di satu tempat, satu kota ya, di luar Jawa. Jadi kalau saya lihat jadwal, beliau sedang ngajar gitu. Ya. Padahal itu
dari kalangan teman-temannya yang mondok itu ya nggak termasuk yang pinter ya. Saya ada yang temannya mondok itu sempat komentar gitu, kan dia kadang sok disuruh baca kitab oleh syekhnya itu. Nah, dia baca kitab itu kadang nggak banter biasa, tapi lancar. Itu sempat temannya yang agak lebih pinter itu mengatakan, wah itu malu-maluin pondok gitu. Ini seperti itu, saya dengar itu. Tapi yang mengatakan ini ilmunya nggak barokah sekarang, nggak ngajar ya, walaupun pinter ya nggak ngajar ya, dagang dan sebagainya. Kadang adab itu bisa mengalahkan orang-orang yang punya kecerdasan, orang yang punya kemampuan gitu ya. Karena kalau dia beradab kepada dalam majelis, beradab itu berarti dia mengagungkan ilmu. Artinya kalau dia beradab terhadap ilmu itu dia beradab terhadap Allah itu. Kalau dia beradab kepada guru berarti dia babnya syukur. Dia bersyukur kepada seorang guru itu dia dianggap bersyukur kepada Allah itu. Itu akan memudahkan. Ya, memudahkan. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Tidak ada pertanyaan karena saya mau persiapan ngajar. Ini materi sedikit agak saya panjangkan karena ini materi penting gitu loh. Walaupun apa istilahnya pelajaran-pelajaran seperti ini ya, praktek-praktek dari orang dahulu itu kan perlu untuk kita tahu gitu. Oh seperti ini ya. Dan kalau kita ini terbiasa melihat ya atau membaca kisah-kisah adab seperti ini, kita jadi peka gitu loh. Karena biasanya orang-orang yang dikehendaki kebaikan itu nampak padanya gitu. Ya. Kita bisa mendapati bahkan tidak cuma ikhwan, orang awam itu kadang ada itu. Ya. Ini sebelum saya akhiri saya cerita sedikit ya. Saya ngisi di satu tempat itu yang datang kadang 3-4 orang aja, nggak banyak gitu. Karena memang pelajaran kita apa. Tapi kadang kalau pas datang itu ada simbah-simbah yang sepuh itu. Kadang tanya sama saya, niki muridnya do dereng dugi nggih Pak gitu nih. Saya bilang nggih Mbah gitu. Tapi beliau itu ngomong kayak gitu itu sambil ngambil tikar, nanti gelari tikar, nyiapkan meja. Kadang saya heran gitu loh. Padahal beliau nggak hadir. Pelajaran takosus kan nggak mungkin hadir kan. Itu tidak saya dapati cuma dalam satu masjid, tapi bermasjid-masjid. Ada kadang orang seperti itu. Di masjid yang lain juga ada yang seperti itu, bapak-bapak umur 80 tahun sekian, 85 atau 84. Rajin sholat jamaah. Dan ternyata beliau yang wakaf. Itu pada waktu kita pinjam masjid, yang minjam ikhwan itu, kita pinjam masjid itu, dia nemui saya. Jenengan yang sing mucal nggih Tat, nggih gitu. Wah, saya seneng jenengan gelem mucal ten mriki. Walaupun beliau nggak ikut, bagaimana ikut pelajarannya usul fikih sama qawaid kan enggak mungkin. Tapi sering kadang pas nyiapkan minum. Kadang mempersilahkan nih di luar udah ada minuman gitu. Itu bapak-bapak simbah-simbah kayak gitu. Umur 80 sekian. Artinya saya yakin yang seperti ini ada bentuk mencintai penuntut ilmu. Mesti ada sesuatu, tidak mungkin tidak ada sesuatu. Walaupun bentuknya hanya kadang kita mesti peka seperti ini. Peka. Ya. Ada satu teman yang ya teman jamaah ya kadang beliau itu meninggal gitu. Kan istri saya ngomong, Bimo, layat malam-malam saja gitu. Kan sore apa istilahnya sore meninggalnya. Dan saya dapati beliau punya kebaikan yang banyak. Orang awam.
Tapi sering datang ke masjid sebelum yang lain datang, dia kadang baca Quran dulu, kemudian nanti jadi muadzin. Habis itu nanti kalau subuh dia jadi imamnya gitu. Insya Allah, kadang pulang itu sambil olahraga lari-lari gitu. Kadang sok ngobrol dengan saya gitu. Pas saya bilang namanya, saya besok pagi saja saya melayat. Oh kenapa? Rugi kalau sampai tidak mensolatkan. Orang baik seperti ini. Ya. Ada adab yang itu kalau dibilang ya beliau dapat adab itu pemberian dari Allah sampai seperti itu gitu. Bertahun-tahun sampai umurnya 70 sekian ya, mau sholat jamaah di masjid jatuh sehingga kepalanya itu kena benturan, koma 2 hari kemudian meninggal. Nah itu saya ditanya, wah itu insya Allah tanda-tanda husnul khotimah seperti itu. Kenapa tanda-tanda? Ya karena dia sedang mau ke masjid, habis wudhu berangkat jatuh sampai sakit sampai meninggal. Karena al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya kadang kita bisa melihat ya adab-adab dari orang-orang yang punya kebaikan itu mesti ada adab-adab yang bagus, dan itu siapa yang memberi itu? Kadang mereka nggak seperti kita belajar, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu kalau kita dapati itu banyak gitu loh. Ya, kalau mau saya ceritakan yang seperti ini dari orang-orang yang awam itu nggak sedikit gitu. Dalam posisi lumpuh masih puasa Senin Kemis. Yuk gimana caranya kita enggak tahu kan. Tapi nyatanya dia sampai meninggal nggak meninggalkan puasa Senin Kemis. Nggak meninggalkan qiraatul Quran karena sudah tangannya nggak bisa memegang mushaf karena sudah lumpuh. Jadi saya mendapati masih bisa memegang mushaf sampai datang kedua itu sudah nggak bisa memegang mushaf. Ya seperti itu kalau. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua. Ya. Nah, apalagi kalau yang belajar adab seperti ini kan, ada pelajaran ini, tentu kita menginginkan lebih hasilnya itu. Kita coba sekian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.